Rezeki begitu Bang, nggak bakal ketukar. Kalau sehari Allah jatahin 100.000, 100.000. Biar antum pergi pagi pulang malam tetap aja 100.000. Nggak usah ngoyo kejar dunia. Cari bekal akhirat sebanyak-banyaknya dengan apa? Beramal soleh, ibadah sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wabil khusus bulan Ramadan. Ya, ini yang pertama. Orang yang akal sehat akan mempersiapkan bekal menghadap Allah dengan apa? Dengan amal soleh. Perhatikan sholat, perhatikan puasa, perhatikan bangun malam, baca Quran. Mungkin kita bisa sedekah semampu kita. Apa aja yang baik bisa kita kerjakan. Ini yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jawaban orang-orang puasa ini. Lemas kita hawanya. Ya, puasa beneran. Para hadirin wal hadirat, as-shaimin as-shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus para asatidzah, para pengurus masjid Jami' Nurul Huda, wabil khusus ketua kita tadi yang sudah menyampaikan sambutannya, Bapak Haji Haryanto dan guru kita Ustadz Wiryono, serta para sesepuh lainnya yang mohon maaf saya tidak sebutkan namanya satu persatu karena yang pertama belum kenal juga namanya ya. Yang kedua, kalau atu-atu kelamaan. Saya dikasih waktu cuma sampai jam 5.45. Habis itu persiapan buka puasa. Jadi nanti kita jangan pulang dulu Pak, Bu. Buka di sini ya, insyaallah. Hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala sampai hari yang ke-25 ya. 25 nih. Kita masih puasa, alhamdulillah. Tarawih insyaallah di sini masih rame. Enggak kayak masih di sebelah sono. Ya, 10 pertama sampai jalanan. 10 kedua sampai teras. 10 ketiga tinggal 2 baris gitu. Ya. Kalau di sini sih insyaallah enggak ya. Enggak. Abang enggak beda? Oh, full alhamdulillah ya. Masya Allah. Ya lagi mau ngapain? Ya, karena kalau kita ikut keinginan orang-orang pindah antar ibadahnya. Yang harusnya 10 terakhir itu makin rajin ibadah. Saya waktu di Hadhrul Maut itu di Yaman dan teman-teman saya yang di Mesir, di Syria, di Mekah, di Madinah waktu lagi belajar sana, masing-masing kita bagi informasi bagaimana Ramadan di sana. 10 terakhir itu masjid makin bludak. Makin ramai. Qiyamul Lail, i'tikaf, Masya Allah. Sampai jalanan kita kalau mau tarawih datang telat dapatnya di luar di jalanan. Masya Allah. Di sini makin 10 terakhir santai aja. Di mana aja bisa, sepi, ya, Masya Allah. Kita tanya pada kemana ini? Pada ini Ustaz lagi pada tawaf di Madinah, di Mekah, bukan Ustaz di PIM. Tawaf di Pondok Indah Mall, sa'i di Gandaria City, mandir, pindah ibadahnya, ya. Jadi jangan sampai kita seperti itu tuh. Insya Allah Jamaah Nurul Huda nggak seperti itu. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, yang pulang kampung juga yang mudik kita doain biar pada selamat. Ya. Ada yang orang pendatang di sini banyak. Ada pulang kampung nggak? Nah, hati-hati tuh ya. Jangan ngebut-ngebut, santai-santai aja. Ya, niatin silaturahim sama keluarga, insya Allah diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala dalam kitab Zaburnya pernah berfirman kepada Nabi Allah Daud. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ini kitab Zabur ini termasuk kitab yang wajib kita imani. Ya. Kata Allah, ya Daud, haqqun 'alal 'aqil an la yashtaghila illa bi thalathin. Hak bagi orang yang akalnya sehat. Ini Bapak Ibu yang hadir akalnya sehat semua enggak? Oh, sehat, kalau enggak gila. Ya. Masih bisa ngaji berarti sehat akalnya. Kalau orang udah gila enggak mau ngaji. Ya, jenis-jenis ngaji macam-macam. Ada yang jiping. Ini kayak kita namanya jiping. Ngaji kuping, nggak bawa buku, ya dengerin aja, nggak apa-apa, bagus, ya. Tapi yang lebih bagus lagi kita kayak santri gitu, nyatet, gitu ya. Ada yang jider, ngaji nyender, tuh nyender, banyak. Biasanya syebeh ini daripada tua, nggak apa-apa, ya tua. Kalau anak muda begini malu, kalau tua-tua wajar, ya jider, ngaji nyender, masih ngaji bagus, ya. Ada orang ngaji jituk, ngaji ngantuk, ya.
Jadi ngajinya setengah-setengah, kadang dengar, kadang kagak, hilang-hilangan. Masih bagus, masih mau ngaji. Ya. Tapi jangan sampai tidur. Ya, ngaji tidur. Nanti mau ngaji dapat apaan tidur doang. Dari mulai kiai ceramah sampai salam tidur aja, bangun-bangun buka puasa. Lah, jangan tidur. Apalagi kalau di masjid jiler. Bisa dimarahin sama DKM. Ngaji ngiler, yang kotor karpet semua. Ya. Ini orang berakal sehat kayak kita nih. Kesibukan apa yang kita harus kerjakan? Kata Allah, orang yang akalnya sehat, dia tidaklah menyibukkan diri kecuali dengan 3 perkara. Nah, kita kalau memang sehat, akalnya ayo sibukin dengan 3 perkara ini. Yang pertama, tazawwud lima'adin. Cari bekal untuk hari kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Cari bekal hadirin. Saya yakin yang hadir di sini semua percaya bakal mati. Percaya nggak? Percaya. Itu hal yang mutlak pasti terjadi. Kita sudah lihat saudara-saudara kita, orang tua kita, kadang mungkin adik kita yang lebih kecil meninggal duluan. Ya Bu ya? Ya, encing kita, tetangga kita, sahabat kita meninggal. Dan mati itu nggak pakai urutan umur. Kalau pakai urutan umur saya santai, masih pakai yang lebih tua dari saya. Yang mereka lebih pantas duluan dibanding saya. Ya kurang ajar anak muda mati duluan, songong. Ya. Tapi masalahnya mati itu nggak pakai urutan umur, dia random ngacak, ya. Dan nggak pakai urutan abjad. Kalau pakai urutan abjad enak. Tahun ini depannya A, wah saya ketar-ketir tuh. Abdul Hafid, waduh kacau nih. Tahun depan aman, B, misalnya enak. Tapi ngacak. Bisa jadi ibu-ibu yang lebih senior umurnya, lebih banyak umur dari saya, mungkin ibu meninggal duluan, saya belakangan. Bisa juga, ya. Atau adik-adik nih yang lebih muda dari saya, dia duluan, saya belakangan. Bisa juga. Ya. Atau bapak-bapak, ya, saya belakangan, bapak duluan. Bisa juga. Ya. Intinya saya belakangan. Ya. Pengennya belakangan, ya, semua pengen belakangan. Ya. Kenapa? Karena tempat kita belum jelas surga apa neraka. Tapi kalau tempat kita udah jelas, fit, lu mati dah. Kalau mati lu dikasih surga, bidadarinya ribuan fit. Nah, kalau udah pasti enak, mati sekarang nggak apa-apa. Cuma permasalahannya mati perlu bawa bekal. Kita hidup di dunia, kata Rasulullah SAW, seperti orang musafir, orang yang sedang melakukan perjalanan jauh. Kampung halaman kita bukan di dunia. Ini cuma sempat persinggahan sementara doang. Kata Nabi, musafir itu jalan dari pagi, ketika siang kena terik matahari, dia cari tempat berteduh. Didapatkanlah satu pohon besar, dia berteduh di bawahnya, dia tiduran di situ, ngadem dulu, nunggu matahari tidak terlalu panas. Ketika sudah reda panasnya, dia jalan lagi, lanjutin pulang kampung. Nah, pohon itulah dunia, kata Nabi. Kita yang namanya berteduh, ada nggak yang lama? Ada nggak orang berteduh di bawah pohon 2 tahun? Ada nggak? Nggak ada. Sebentar doang. Berteduh itu cuma sejam, paling lama 2 jam, udah adem, udah enak jalan. Ya, udah rebahan sebentar, udah jalan lagi. Itu dunia sebentar dibandingkan umur kita dulu di alam arwah. Umur kita nanti di barzakh, umur kita nanti di akhirat, dunia sebentar. Di tempat inilah Allah kasih kita kesempatan untuk cari modal, cari bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu cari bekal yang banyak. Apa bekalnya? Kata Allah, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang pengen ketemu sama Tuhannya, maka kata Allah, "Falyamal 'amalan shalihan." Hendaklah dia beramal dengan amal yang saleh. Amal kita ini yang bakal jadi bekal menghadap Allah. Hadirin, kita ini kan manusia yang banyak dosa, ya. Mata kita maksiat, tangan, telinga, mulut kita maksiat. Apalagi kita hidup di negara kayak model Indonesia ini, banyak perempuan-perempuan yang maaf yang tidak menutup aurat. Banyak nggak? Banyak. Kalau yang model-model ibu-ibu nih, ini sih insya Allah ahli surga semuanya nih, amin. Mau Bu masuk surga? Benar mau? Saya kasih satu syaratnya, mati dulu mau? Ya, mau. Ya, mati dulu masuk surga. Ya, ibu-ibu begini pakai jilbab, tutup aurat enak. Cuma kita lihat keluar, ke pasar, ke mall, ya, ke tempat rekreasi, ke restoran. Itu perempuan yang rambutnya kebuka banyak Bu. Nggak cuma rambut dibuka, kadang lengannya dibuka, betisnya dibuka,
pahanya dibuka, sampai pusernya dibuka. Ada nggak yang begitu perempuan? Ada. Kita lihat model begitu, kira-kira demen nggak? Jujur, demen nggak? Yang lagi puasa nih, demen. Ustadz ya demen, ya. Apalagi bukan ustadz, ya. Dosa kita maksiat, ya. Pengennya sih nggak lihat, cuma kadang tuh jadi gatel pengen gitu, jadi kepo, ya. Penasaran. Nah, maksiat kita banyak. Bagaimana untuk menghapus ini semua? Ayo beramal soleh. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata, kata Nabi. Ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Takwalah kalian kepada Allah di mana saja kamu berada, kapan saja kamu berada, dan ikuti perbuatan burukmu dengan perbuatan baik. Maka perbuatan baik akan menghapus perbuatan buruk kalian. Oleh karena itu, banyakin amal soleh. Khususnya sholat, Bang. Ya, ini kan tadi katanya ada yang diajak, ya, diberikan bantuan, lalu diberikan ucapan terima kasih para tukang ojol, ya, ojek online, ya, tukang beca, tukang pemulung, itu bersyukur, itu alhamdulillah tuh, ya, pekerjaan yang enggak semua orang siap, tapi mereka mau membantu kita, alhamdulillah, mudah-mudahan diberikan sehat panjang umur walafiat, sehat walafiat. Tapi yang maaf nih Bang, saya bukan enggak senang sama ojol atau siapa, kadang saya sedih banget melihat ojol itu, ya. Pertama saya sedihnya ngelihat warteg kalau lagi Ramadan, ya. Itu warteg, Bu, kalau Ramadan siang-siang ada makhluk kakinya ada, palanya nggak ada. Pernah lihat nggak di warteg sini? Oh ya, jadi mereka tutup itu, tapi tutup pakai hordeng. Kalau kita ngintip banyak kaki di situ. Pada duduk, ngapain? Makan. Sedih, saya nggak bisa ikut. Bukan nggak bisa ikut, ya, lagi puasa. Sedih, kenapa? Saya lihat yang parkir di depan gerobak, motor-motor, ya, kadang ada helm warna hijau, warna oranye. Saya mikir, ya Allah, ini orang-orang yang ojol ini, ya, kan berarti orang yang ikut profesi ojol bukan orang ada, bukan orang kaya. Kalau orang kaya mana mau jadi ojek, ya, orang biasa kayak kita, bahkan mungkin ekonominya mungkin kurang, ya, kerjaan susah, salah satu alternatifnya ojol. Bagus, alhamdulillah, pekerjaan halal. Cuma kalau di dunia udah susah, kenapa pengen susah di akhirat? Ya, di dunia udah susah, Bang. Kejar setoran, cari nafkah, sehari dapat 100.000, 200.000, beda sama Ustadz Priyono. Wah, kalau Ustadz lagi Ramadan panen, bener Ustadz. Ya, kuliah subuh lain, tausiah zuhur lain. Ya, acara begini nih, tausiah santunan bukber lain, imam terawih lain lagi, imam qiyamul lail lain lagi. Bayangin satu acara 1 juta. Lebaran udah kipas-kipas Ustadz Priyono itu. Ya, beda. Kalau ojol ya Allah capek panas-panas. Dapat kadang 100, kadang juga kagak. Ya. Ya Allah, maksud saya begini. Kalau di dunia Allah takdirkan hidup kita mungkin ekonominya enggak seperti orang-orang lain. Ya, orang itu kan Allah makhluk itu Allah ciptakan berpasang-pasangan, ada laki, ada perempuan, ada kaya, ada miskin, ada senang, ada susah, ada sakit, ada sehat. Itu udah biasa kehidupan dunia. Kalau kita naudzubillah ditakdirkan oleh Allah rezekinya enggak seperti orang lain, agak susah gitu ya. Rumah ngontrak, petakan, motor nyicil belum bayar, belum lunas, ya. Anak sekolah juga ya ngandelin KJP, rumah kalau sakit ngandelin BPJS gitu ya. Orang yang kekurangan di dunia udah susah, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai susah di akhirat. Sedih kita ngelihatnya. Di dunia udah ngoyo cari dunia, dapat nggak? Belum tentu juga. Kaya belum tentu juga. Di akhirat belangsak diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi gimana Ustaz solusinya? Cari nafkah. Sama kayak kita semua cari nafkah. Cuma cari nafkah yang dengan cara Allah halalkan, Allah ridho. Saya juga punya murid-murid ojol, ya, yang kerjanya itu siang-siang, tapi dia pinter. Saya bilang, ente puasa nggak? Puasa Kiai. Nggak panas? Ya panas. Terus caranya gimana? Dia keluar dari pagi katanya. Masih adem, dia keluar. Ya sampai jam 10, setengah 11 udah pulang. Tidur sampai zuhur, bangun, sholat zuhur, santai dulu, ya baca Quran. Udah setengah 3, jam 2, setengah 3 udah mulai adem, dia keluar lagi, narik lagi. Sampai maghrib, buka di masjid, gratis. Di sini tiap hari nggak? Tiap hari, buka di masjid tiap hari gratis, duit utuh. Ya, kalau perlu istri ajak ke masjid sama-sama anak-anak kita. Ya, utuh uang belanja kita sebulan, bayangin. Kalau tiap hari di masjid, apalagi kalau bikin sahur juga, wah, udah nggak usah masak.
Ya, sahur buka puasa di masjid. Sebulan utuh duitnya kita ya buat belanja. Gampang. Cuma masalahnya antum mau apa enggak? Antum kejar dunia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Hai anak Adam." Allah pesan waktu itu ya dalam kitab Taurat itu, "Hai anak Adam, Aku inni khalaqtuka li'ibadati fala tal'ab." Aku ciptakan kalian itu buat ibadah sama saya, jangan main-main di dunia. Tuh Allah pesan begitu tuh di Taurat. Jangan main-main di dunia. Dunia bukan tempat main. Bukan tempat kita leha-leha, bermaksiat, bukan. Ayo, kata Allah, ibadah. Dan aku sudah tentukan rizki kamu, kata Allah. Orang yang cari dunia ya dan dia bersyukur dengan apa yang saya berikan, maka dia akan saya berikan rizki dan saya ridho kepadanya. Tapi orang yang cari dunia dengan cara yang saya tidak suka, ya saya berikan rizki, tapi saya murka kepadanya. Pengen antum cari duit, tapi Allah marah sama kita, pengen? Jawab semua. Punya duit banyak, tapi Allah marah, pengen nggak? Pengen. Ini juga kadang nggak banyak, Allah marah. Buat apa? Ngejar dunia yang cuma segini. Silahkan cari nafkah, tapi jangan tinggalkan sholat, jangan tinggalkan puasa. Kesian saudara-saudara kita tuh, kaum muslimin yang buka warung, yang siang-siang rokok. Ya Allah, di dunia susah, di akhirat diazab. Kata Rasulullah, orang yang gak puasa sehari di bulan Ramadan itu nanti dicancang sama malaikat, diikat tangan dan kaki dengan rantai. Lalu kepalanya, rambutnya dijambak sama malaikat, mulutnya dibuka secara paksa, disiram timah panas oleh malaikat. Dan dikatakan isyrab kama syarabta fid dunya. Minum tuh seperti dulu kamu minum di dunia. Kata Nabi, jangan satu ember disiram, setetes aja. Kena tubuh kita hancur lebur badan kita. Saking panasnya. Antum mau digituin sama Allah yang pada nggak puasa tuh? Ini saya ngomong begini, ada yang gedek, ada bener. Ada yang nggak terima. Ustaz kagak ngerasain sih. Ya, anak sayang sama antum. Anak kalau nggak sayang anak nggak bilangin. Anak diam-diam aja. Cuma anak nggak pengen ada saudara saya seagama diazab gara-gara cuma nyari dunia yang nggak besar nilainya. Orang-orang yang punya warteg 11 bulan Allah kasih untung dia. Sebulan doang, buka malam aja. Kenapa sih nggak mau? Kenapa maksain dari pagi? Antum buka hordeng, ya Allah. Duit yang diterima nggak halal, gojek, nyari duit sampai nggak puasa. Buat apa? Ngejar apa antum semua? Ya, jangan sia-siakan hidup kita. Jangan bikin Allah marah. Kalau Allah udah marah repot nanti di dunia diazab, di akhirat diazab. Ayo cari ridho Allah. Ya, rezeki nggak bakal kutukar. Saya punya teman punya warung Indomie, orang Kuningan. Ya, dulu warungnya depan masjid kakek saya. Kata bapak namanya Zainal, Zainal, lu jangan buka ya siang-siang. Iya Kiai, lu kalau mau buka habis sebelum maghrib tuh jam 5 orang mau buka puasa setengah 6 buka dah. Iya Kiai, nurut ya sama bapak saya. Saya tanya setelah sebulan, nah gimana nah? Dagang malam-malam doang, siang kagak. Alhamdulillah Ustaz, ya rezekinya sama aja bahkan kadang lebih banyak. Jadi gitu. Rezeki begitu bang, nggak bakal ketukar. Kalau sehari Allah jatahin 100.000, 100.000. Biar antum pergi pagi pulang malam tetap aja 100.000. Nggak usah ngoyo kejar dunia. Cari bekal akhirat sebanyak-banyaknya dengan apa? Beramal soleh, ibadah sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wabil khusus bulan Ramadan. Ya, ini yang pertama. Orang yang akal sehat akan mempersiapkan bekal menghadap Allah dengan apa? Dengan amal soleh. Perhatikan sholat, perhatikan puasa, perhatikan bangun malam, baca Quran. Mungkin kita bisa sedekah semampu kita. Apa aja yang baik bisa kita kerjakan. Yang pertama. Yang kedua, wa mu'natin lima'ash. Orang yang akalnya sehat, dia akan menyibukkan dirinya setelah ibadah dia rasa cukup, dia bakal sibuk untuk mencari nafkah buat hidup di dunia. Islam ngajarin kita rajin, bukan minta-minta. Kalau bisa tangan kita begini, ngasih, bukan minta-minta. Ya, yang penting usaha halal, jangan gengsi. Ada orang kerja gengsi. Ya, ayo dong, kerja apaan? Nyupir. Ya, nyupir apaan tuh nyupir? Gitu malu nyupir. Kenapa malu? Ya kalau nyolong, nanti malu, boleh. Korupsi malu boleh. Ya, kadang yang korupsi aja bangga, rumahnya gede, hasil korupsi gede, Pak. Ya rumahnya. Tapi bangga dia, nggak ada malunya. Itu orang kebelingar namanya itu. Ya. Kalau cari nafkah, cari dengan cara yang halal. Karena kalau dapat dengan cara yang halal, kita makan buat makanan kita, kita masukin buat minuman kita, dikonsumsi oleh tubuh kita, berkah jadinya. Ibadah enteng. Maka kata para ulama, kalau kita diajak ibadah berat, antum gimana? Misalnya, ngaji yuk, malas. Jamaah yuk, malas. Kayak tadi Pak Haji Arianto cerita, diajak ke sholat masjid berat.
Ya, diajak pengajian berat. Kata para ulama, coba cek apa yang dia makan dan dia minum. Bisa jadi beratnya ibadah itu karena ada barang syubhat atau haram masuk dalam tubuhnya. Hati-hati tuh. Ya, kata Rasulullah, qit'atul lahmin nabatat min haram, fannaru aula biha. Satu potong daging dalam tubuh kita tumbuh dari barang haram, maka neraka lebih pantas buat dia. Naudzubillah. Cari yang halal-halal aja. Ya, kadang maaf orang cari nafkah dengan cara yang haram. Ya, dia nyawer, ya, nyanyi dangdut, ya, dengan pakaian-pakaian yang seksi. Ada nggak begitu? Di sini ada nggak kalau kawinan manggil dangdut? Ada nggak? Ada. Oh, nggak ada ya, di masjid nggak ada, di rumahnya maksudnya ada. Ya. Jangan, ya, antum ngundang orang dangdutan di rumah, ya, acara resepsi pernikahan, diundang kita, Satriono, Satarianto diundang. Itu kan melihat perempuan joget kita rada pengen lihat gitu, ya. Dosa jadi kita tuh, ya, dosa. Akhirnya nggak tahan, nyawer kita, ya, tambah lagi dosanya. Ya, jangan. Itu orang-orang yang profesinya nggak halal, menjual diri, buka-buka baju, joget-joget. Ya, duitnya banyak. Dia nyawer banyak. Ya, dikumpulin tuh duit. Ya, duit udah banyak, dia punya rumah, punya mobil segala macam, dikumpulin buat umroh. Yang umroh nggak dia doang, orang tuanya, manajernya, asistennya, diumrohin semua. Ya, sampai di Mekah, di Madinah nangis-nangis, selfie. Ya, ini guys, saya lagi depan Ka'bah, doain ya biar digampangin ibadahnya. Masya Allah, selfie foto segala macam. Nangis. Pulang ke Indonesia, joget lagi. Kenapa gitu? Kenapa nggak mabruroh? Kenapa nggak mabrur haji dan umrahnya? Kata Rasulullah, kalau orang pergi haji dari barang haram, begitu naik kendaraan, belum nyampe Mekah, belum. Dia mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Kata Allah, kata malaikat, la labbaik wala sa'daik. Ente nggak penuhi panggilan Allah. Ente nggak diterima oleh Allah. Bekal ente haram, kendaraan ente haram, makan ente haram, haji umroh ente ditolak, nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah. Tuh, ada orang kaya nyumbang masjid, bikin masjid bahkan dia sendiri yang nanggung, hasil korupsi, nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, hati-hati barang haram ini. Ya, cari kerja yang halal. Ya, nggak usah gengsi, selama itu halal jangan malu, Bang. Ya, harusnya mereka yang nyolong tuh, yang pakai dasi, yang sekarang penjara, mereka harus yang malu. Ya, antum semua yang kerjaannya ada yang tadi pemulung, ada yang ojol, nggak usah malu, bangga punya pekerjaan halal. Tapi jangan kerjakan dengan cara yang Allah ridho, yang Allah suka. Jangan gara-gara cari nafkah, antum tidak puasa, antum tidak sholat. Cari kerja. Yang muda-muda nih, anak muda, ya biasain. Ini kan ada banyak anak-anak muda nih, ya. Dari muda biasain, jangan nyusahin orang tua. Ya, cari kerja. Banyak jamaah saya itu muda-muda sambil sekolah, sambil kuliah, sambil kerja. Jadi kita sebagai anak, ya, kalau nggak bisa bantu orang tua minimal jangan nyusahin. Itu dari muda biasain begitu. Nabi dari muda tuh kerja, jadi pengembala kambing dibayar orang, ya. Nabi kerja. Jadi kita diajarkan hidup mandiri. Dan kalau antum tahu bahwasannya para anak-anak muda yang sudah balik dalam hukum syariat, orang tua udah nggak wajib nafkahin. Anak kita kalau udah balik, kita nggak wajib nafkahin. Terus kenapa kita masih biayain dia sekolah, baju, motor? Kenapa? Karena kita kebangetan sayang. Nggak wajib orang tua itu. Harusnya anak tahu diri. Ini kadang anak sampai nikah masih minta sama orang tua. Ada yang begitu? Ada hadirin. Udah punya istri, mau lahiran minta. Beli popok minta. Minta mulu, nggak mau kerja. Ya, kerja. Semua para nabi itu makan dari hasil usahanya sendiri. Nggak ada yang minta-minta. Para ustadz juga sama, kerja. Ya, mungkin kalau saya pernah bilang sama Habib Alwi, Al-Idrus, Bib, Hafid gimana Bib ya, mau usaha, mau kerja, cuma udah sibuk ngajar. Udah, ente emang Allah tulis bagiannya ngajar aja udah. Istiqomah di situ. Ntar Allah kasih keberkahan. Ya, cuma lihat teman-teman yang usaha kayak enak banget gitu. Ya, cuma kita tinggalin majlis juga sayang. Kata Habib nggak apa, Allah udah bagi bagiannya, kasih ente bagian di situ. Masing-masing bagiannya. Keahliannya ngajar, dia ngajar. Keahliannya dagang, masing-masing. Yang penting halal. Ini yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, orang yang akalnya waras, dia akan sibuk dengan apa? Wa talabu ladzatin bihalal. Dia akan mencari kelezatan dengan cara yang halal. Ibadah udah, nyari duit udah, ya. Lalu mau senang-senang boleh? Boleh. Kalau halal, Ustaz, boleh nggak saya beli Harley? Boleh. Kenapa nggak boleh? Nggak sombong Ustaz? Enggak. Kenapa sombong? Tergantung hatinya.
ya ke masjid pakai Harley, wah Satriono tuh, nah, ketahuan, ya, wah Wahrayanto tuh Ninja H2, wah ketahuan, boleh, ya, yang satu naik Lamborghini, boleh nggak? Boleh, malah keren, parkiran Lamborghini, Ferrari, mau pada sholat, keren, ada yang Gojek juga gerobak, boleh, keren, nggak apa-apa, ya, kita cari kelezatan tapi halal, ya, Ustaz saya boleh jalan-jalan ke luar negeri, kalau punya duit, boleh, kenapa nggak boleh? Yang penting tujuannya yang bagus. Mau ngapain? Silaturahmi, mau lihat kebesaran Allah. Jangan ke pantai yang boleh telanjang, jangan. Ya, jadi maksiat. Boleh jalan-jalan, apalagi ngajak saya dibayarin. Wah, boleh banget itu. Ya, saya mau kalau gitu. Sama istri saya sekalian diajak. Ya, bayarin. Boleh. Ya, jadi hidup di dunia nikmatin boleh. Tapi ingat jangan berlebih-lebihan. Ya, mobil anak cuma 2, mobilnya 10. Ngapain lu mobil 10? Ya, ini buat pembantu Ustadz, kalau ke pasar yang ini. Oh gitu. Ini tukang kebon, ya kalau beli ini pupuk lewat, waduh kayak banget. Nggak usah berlebih-lebihan. Ya nggak usah jor-joran, biasa aja. Ya jangan kita terlalu berlebih-lebihan, kesian orang-orang. Kalau punya lebih, investasikan buat akhirat. Taruh di masjid buat jariah, bikin santunan. Nah, yang begitu-gitu tuh bisa membantu kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan menjadi salah satu penyebab kita berhak masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, kalau antum orang waras, orang akal sehat, ayo sibukkan diri dengan ibadah. Ini yang paling utama. Lalu cari nafkah buat hidup supaya kita nggak minta-minta. Kalau udah punya semuanya, silahkan nikmatin dengan cara yang halal dan tidak berlebih-lebihan. Ini aja pesan saya. Udah jam 5:45. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ada faedahnya. Ya, dan kita baca suratul Fatihah. Kita niatkan Pak, Bu, khususnya buat para donatur yang udah nyumbang, ngumpulin dana buat antum semuanya, doain biar Allah kasih keberkahan hartanya. Diganti dengan rezeki yang berlipat-lipat ganda lagi. Antum yang dapat bantuan mudah-mudahan jadi harta yang berkah. Ya, bantuan ini bisa membuat antum rajin ibadah sama Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan siapa tahu nanti tahun berikutnya antum bukan dapat bantuan, antum kasih bantuan. Allah rubah kondisi ekonomi kita. Ya, yang beruntung ekonominya banyak sabar, yang beruntung ekonominya banyak syukur dan ingat sama yang lainnya. Insyaallah hidup kita berkah dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.